Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Humaydi dari SMP Negeri 3 Welahan, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jepara. Pada video ini saya akan memaparkan video aksi nyata modul 2.3 praobservasi bersama saya Bapak Taufik Nugroho, guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 3 Welahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat, gembira dan selalu semangat, Bapak. Ya, alhamdulillah ya, Pak. Terima kasih hari ini bisa melakukan percakapan praobservasi. Nantinya saya akan mengamati jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Nah, adapun nanti tujuan dari kegiatan ini ya Pak, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran yang Bapak lakukan dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran. Kemudian ketika praobservasi ini nanti Bapak itu diharapkan lebih percaya diri Pak setelah kegiatan ini ya Pak. Setelah itu kemudian kegiatan pembelajarannya juga lebih bagus lagi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini Pak, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai pada saat pembelajaran nanti itu seperti apa Pak? Nah, baik Pak. Jadi sebelum masuk ke tujuan pembelajaran, saya ingin menyampaikan bahwa materi yang kita ambil yang saya akan gunakan adalah descriptive text, ya, bagaimana mendapatkan tentang sesuatu benda manusia sekitar kita. Nah, jadi tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami dan mengenali serta menganalisis tentang fungsi sosial. Jadi kemudian dia sudah tahu struktur teks dari teks deskriptif itu sendiri. Jadi unsur kebahasaannya, language feature-nya seperti apa. Jadi tujuannya seperti itu, Bapak. Oh ya, tadi saya tangkap dari penjelasan Bapak bahwa nanti materinya adalah deskripsi teks, kemudian tujuan pembelajarannya yang telah Bapak sampaikan tadi, yaitu siswa dapat memahami tentang struktur teks, kebahasaan, dan juga nanti pada akhirnya siswa dapat membuat deskripsi teks sesuai yang diinginkannya Pak. Ya. Kemudian area pengembangan kompetensi apa yang ingin Bapak capai nantinya? Dalam pemahaman ini yang ingin saya sampaikan ada dua area pengembangan kompetensi yang ingin saya kembangkan, ada dua hal Pak. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan. Jadi pengetahuan itu siswa diharapkan mampu memahami tentang apa itu deskriptif teks, tentang struktur sosial, kemudian struktur teks, unsur kebahasaan. Di sisi lain keterampilan adalah si anak atau siswa itu mampu menyusun, create teks deskriptif berdasarkan lingkungan atau objek yang diberikan pada mereka. Tadi saya tangkap bahwa untuk pengembangan kompetensi yang ingin Bapak capai adalah pengetahuan dan juga pengetahuannya tadi siswa dapat memahami unsur-unsur kebahasaan, kemudian bagian-bagian dari deskripsi teks, kemudian dari segi keterampilan tadi siswa diharapkan mampu membuat deskripsi teks
lingkungan sekitar ya Pak. Iya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya ini Pak, metode apa yang ingin Anda terapkan, kemudian model pembelajarannya, metodenya, strateginya, apa yang Anda terapkan nanti pada pembelajaran nanti? Nah, jadi begini Pak. Karena strategi pembelajaran yang saya pakai adalah karena pembelajaran menggunakan KSE, yaitu integrasi kompetensi sosial emosional. Terus di sisi lain, metode yang saya pakai adalah itu pasti ditambah dengan apa? Berdiferensiasi. Jadi kemudian metode yang dipakai adalah diskusi kelompok, terus presentasi, terus yang tugas selain indoor atau outdoor class itu mungkin anak-anak yang minta untuk upload di sosial media karena mereka sering dan berinteraksi dan memanfaatkan dengan sosial media. Model pembelajaran nanti akan saya gunakan seperti PowerPoint Pak, presentasi. Ya, jadi setiap kelompok itu kan sudah berkolaborasi. Dia akan mempresentasikan apa yang sudah menjadi hasil diskusinya lewat PowerPoint atau video yang berpendek itu. Dan intinya nanti diupload di YouTube atau di Instagram Pak. Ya, Discovery learning artinya inquiry, mereka menemukan apa ya dengan sendirinya dengan proses itu Pak. Baik Pak, untuk model pembelajarannya saya ulangi lagi ya Pak. Tadi Bapak dalam pembelajaran nanti akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSI ya Pak. Kompetensi sosial emosional. Kemudian metode yang digunakan adalah diskusi kelompok. Kemudian ada penugasan. Kemudian lagi juga Bapak menggunakan model pembelajaran discovery learning dan juga pembelajaran kolaboratif antar siswa itu Pak. Iya Pak. Pertanyaan selanjutnya ini Pak, menurut Bapak bagaimana dengan media pembelajaran yang nanti akan Bapak gunakan di kelas itu Pak? Gimana Bapak? Ya, gimana Pak? Menurut Bapak bagaimana dengan media pembelajaran yang nanti Bapak gunakan di kelas? Jadi modelan Bapak presentasi Pak, Menggunakan PowerPoint. Jadi kita paling tidak anak-anak belajar menggunakan RCG. kemudian hasilnya nanti di-upload di mana gitu? Di-upload di Instagram Pak, atau rata-rata mereka punya TikTok, punya Instagram. Jadi mereka paling tidak belajar tapi juga tadi Pak seperti yang Bapak katakan untuk learning, mereka senang karena mendapatkan hasil yang mereka dapatkan. Terima kasih Pak. Tadi Bapak menjelaskan bahwa media yang digunakan adalah PowerPoint, kemudian video pembelajaran juga. Nanti tugasnya akan diupload di Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir Pak. Kira-kira nanti kapan yang rencana yang telah Bapak susun itu akan diterapkan di kelas? Rencana saya tanya rencana saya ada dua kelas yang saya pakai. Artinya memperhatikan sosial emosional anak yang begitu yang sudah kerja. Jadi kalau dari kelas 8B, pekan depan Insya Allah kita dari Rabu atau dari Kamis. Hari Rabu atau Kamis pekan depan di kelas 8B ya Pak? Ya 8B, kalau dari 8B tinggal nanti kalau tadi kan saya punya dengan Pak. Baik Pak, tadi sudah saya catat bahwa rencananya Bapak akan melaksanakannya pekan depan dari Rabu di kelas 8B ya Pak. Nanti juga saya akan ikut dalam pembelajaran yang akan Bapak laksanakan Pak. Iya Pak, ada Bapak. Itu saya akan melihat proses jalannya pembelajarannya. Kemudian nanti saya akan mencatat hal-hal apa saja yang akan Bapak lakukan pada proses pembelajaran tersebut. Nah, dan juga nanti setelah pembelajaran selesai, nanti kita bercakap-cakap sebentar di pasca observasi tersebut. Dan juga saya minta waktunya dan mudah-mudahan pembelajaran yang nanti Bapak terapkan, Bapak laksanakan semoga berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan Bapak. Saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kerjasama dan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi percakapan pra-observasi dengan Bapak Taufik Nugroho, guru bahasa Inggris dari SMK
Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning students. Morning. Okay, sekali lagi. Good morning students. How are you today? Oke, di bawah tepuk tangan dulu ya semua. Oke, ya. Oke, I would like to check your attendance. Saya ingin mengecek kehadiran kalian ya. Oke, Muhammad. Belum Muhammad berangkat enggak? Ahmad? Ahmad? Oke, full present ya, bilang present gitu ya. Oke. Happy? Happy ya udah? Oke, good, thank you. Oke, tadi kan kita udah ketemu. Siapa yang udah berangkat? Is action dulu deh. Yang udah berangkat dari ini siapa? Yusuf Ibrahim. Oke, kita doakan Yusuf Ibrahim segera sembuh dan kita bisa kembali belajar bersama di kelas 8B tercinta ini. Ya, amin Allahumma. Saya ingin satu-satu dari kalian untuk memimpin doa kelas ini. Oke, Mas, what's your name? Oke, Sabto, stand up. Nah, oke ya. Oke, Sabto, Will. Mari kita doa, dipimpin oleh Sabto. 1, 2, 3. Let's pray together. Together. Amin. Nah, selesai ya. Oke, saudara-saudara, anak-anak semua yang saya banggakan, hari ini kita akan belajar teks deskriptif ya. Tapi sebelumnya kita untuk kita apa ya? Mindfulness sekarang semua pejamkan mata. Dengarkan apa yang saya ucapkan. Semua pejamkan mata. Saya nanya tubuhnya senyantanya, tapi tetap sopan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan semua hembusan nafas yang mengalir dari kepala sampai ke bawah. Ingat orang tua kamu yang sudah berjuang. Amin. Dengarkan suara hati, tidak usah berbicara. Dengarkan, insya Allah kamu akan menjadi orang-orang hebat. Amin Allahumma. Oke, good. Sekarang kita untuk tadi fokus. Sekarang lihat-lihat ya. Kalau saya bilang 8D, kamu bilang yes ya. Kalau saya bilang well, bilang oke. Ya. Saya ulangi ya. 8D. Yes. 8D. Yes. Well, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ya. Jadi today we are going to study about kita belajar tentang descriptive text. Nah, ini. Nah ya, Mas Taufik ya. Oke. Descriptive text. Tujuan kita adalah mempelajari teks deskriptif ya. Ada 3 hal: social function, terus generic structure, dan language feature. Okay, good. Anak-anakku, my student, today we are going to study about descriptive text. Deskripsi, ya. Do you have brother? Saudara laki-laki? Do you have? Yes. Do you have sister? Yes. Okay. Do you have sister and brother? Wait. Bagaimana saudara laki-laki itu? Ganteng, tampan, atau gimana? Tall? Tall. And then? Apa? Beautiful? Handsome? Okay, ya. Strong? Okay, good ya. Do you have animals at home? Punya binatang di rumah apa? Sebut contohnya apa? Cat. Apa lagi? Rabbit. Chicken. Nah, nanti kita belajar ciri-ciri dari apa? Itu kita menceritakan tentang manusia, hewan, benda, dan sekitar kita. Termasuk nanti kita menceritakan who is our president? Siapa presiden kita? Presiden kita siapa? Presiden sekarang nggak? Sekarang Jokowi Dodo is Jokowi ya. Ini siapa? Fat or thin?
kelompoknya sini sama. Oke. Ambil duduk please. Oke, ya, oke. Please. Karena yang sudah saya berikan, silakan berdiskusi. Kita kasih waktu. Nanti ada beberapa teman yang mewakili untuk menampilkan pengalamannya terkait dengan teks deskriptif. Oke, ya, oke. Silakan sini. Depan. Dari sini enggak apa-apa. Sebutkan namanya. My name is. Dari itu. Oke, please. My name is Elsa. Oke. Nah. He is strong. He is smart. His head is big. He always smart. Oke, Luis. Ini. Prabowo. Bisa diulangi lagi. Prabowo. Oke, mana? He is strong. He is smart. His head is big. He always smart. Oke, tepuk tangan untuk Elsa. Next, please. Lompat sini. Nak mewakili Mbak siapa? Oke, Mbak Nisa. Please, Nisa. Apa? Oke, please. Nah. Martini fish. It is domestic in Jepara. It is beautiful. The fish is wonderful. The weather is clear. I love banana fish. Oke, give applause, tepuk tangan untuk Vanessa. Sekarang wakil laki-laki belum ada sini laki-laki. Tadi siapa? Oke. Ini apa tadi? Oke, sudah please. Oke, ya. Mainnya di satu. Oke. Oke, tepuk tangan. Ya, oke, luar biasa. Oke, ya. Jadi hari ini kita sudah belajar apa tadi? Animal apa tadi? Orang siapa? Prabowo. Wes, tempat apa coba? Kartini Beach. Oke, ya, aku hari ini kita sudah belajar tentang deskriptif teks. Nah, untuk berikutnya nanti di rumah anak-anakku buat kelompok berdasarkan kesukaannya, yang suka gambar, yang suka apa itu bicara, nanti diupload di Instagram. Oke? Oke. Nanti Pak Taufik di add. Jadi nanti tak nilai. Oke ya? Siap? Siap. Oke, semua berdiri semua. Berdiri. Semua itu Pak Taufik. 1, 2, 3. This is the 1, 2, 3. Punya di belakang, bawa. 1, 2, 3. This is stop. This is stop. This is big. This is small. This is fast. This is slow. Amazing. Hari ini kita sudah belajar deskriptif teks, maka saya ingin sama-sama teman kalian untuk membuat refleksi. Mas siapa? Mas Fadli. Oke, Mas Fadli ya. Ada bisa ada sini Mas Fadli. Oke, silakan karya tulisanmu dibaca. 1, 2, 3. I like descriptive text. Oke, ya. Dalam bahasa Inggris bagaimana? Aku suka pelajaran bahasa Inggris Pada siang hari? ini. Oke. Aplaus untuk Mas. Oke, anak-anakku kita ketemu pekan depan, kita belajar lebih asik, bisa di outdoor class atau di sini. Oke ya. Pesan saya tetap belajar, semangat, jangan malas ya. Nothing is impossible, tidak ada yang tidak mungkin. Terus di program biasanya alhamdulillah together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Humaydi dari SMP Negeri 3 Pelahan, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jepara. Pada video pasca observasi ini, saya tidak sendiri. Di sebelah kanan saya ada BP Bapak Ali Zubaidi, dan di sebelah kanan saya
guru bahasa Inggris Bapak Taufik Nugroho. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pemiji. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah saya juga sehat, Pak. Dalam pasca observasi ini, Pak, saya ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya sampaikan kepada Pak Taufik Nugroho Ya, Pak. selaku observer, lah, ya. Kemudian ketika di kelas Pak Taufik, kemarin setelah melakukan pembelajaran, tujuan adalah mengevaluasi pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Saya di sini saya melakukan evaluasi setelah pembelajaran yang Bapak lakukan. Ya, Pak. Ya. Nah, untuk pertanyaan pertama, Pak, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak adalah bagaimana perasaan Bapak dari hasil kegiatan atau proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan kemarin. Terima kasih Pak Pemiji, bahwa perasaan pertama yang saya rasakan adalah tentu tegang diawasi. Terus kedua butuh sebuah adaptasi. Ketika ada hal lain selain itu yang didikan jelas, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana saya pada hal baru mampu tentang pembelajaran yang berdasarkan diferensiasi dan KSE, Pak. Jadi kita tantangan baru sebagai guru dalam observasi ini. Nah, tetapi akhirnya kan sudah long ya, Pak. Ya, Pak. Itu, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Pak. Kemudian kemarin saya lihat untuk pembelajarannya sudah berjalan dengan lancar dan baik. Nah, saya ingin tanya kembali, Pak. Nah, area pengembangan atau kompetensi mana yang Bapak kembangkan pada proses pembelajaran kemarin, dan juga langkah-langkah atau tahapan apa saja yang Bapak lakukan pada proses pembelajaran kemarin itu, Pak? Dalam proses pembelajaran saya, yang pertama adalah memperkenalkan tentang struktur teks dari teks procedure itu. Jadi mengenalkan anak bahwa ini teks itu terjadi apa itu aim atau goal, kemudian engagement itu bahan, dan yang terakhir adalah step. Itu diperkenalkan pada anak dengan dikasih pengenalan pada visual dan suara, sehingga anak-anak yang nyaman belajarnya dengan visual akan dengan audio, dengan video pun akan menemukan gaya belajar mereka. Di sisi lain, dengan suara pun saya kasih dengan audio. Bagaimana prosedur teks itu sebenarnya bisa terjadi. Dan sisi lain adalah pengembangan unsur kebahasaan yang ada pada teks prosedur. Jadi saya berusaha untuk mengedepankan sisi pembelajaran diferensiasi terkait teks ini, Pak. Ya, dan juga KSE juga ya, Pak? Iya, Pak. Ya, KSE diterapkan dalam pembelajaran Bapak kemarin. Baik, Pak, untuk mengulang sedikit tentang pembelajaran kemarin itu, jadi pengembangannya kemarin itu ada dua. Yang pertama dari segi pengetahuan, dan yang kedua dari segi keterampilan juga ya, Pak? Iya. Nah, kemudian langkah-langkah atau tahapan yang sudah Bapak lakukan, yaitu membuat modul ajar, sudah ya, Pak, kemarin juga. Sudah. Kemudian modul ajar tersebut sudah disesuaikan dengan KSE, dan juga pembelajaran berdiferensiasi sudah ya, Pak, kemarin juga. Sudah, Pak. Nah, kemudian Bapak juga membuat slide video untuk materi pembelajaran juga sudah dibuat, itu juga sudah bagus itu. Nah, dan juga kemarin sudah metode pembelajarannya discovery learning, kemudian ada diskusi juga sudah diterapkan Bapak semua. Nah, ini kemudian area mana saja ini, Pak, yang menurut Anda itu sudah berhasil dikembangkan, dan juga dalam proses pembelajarannya kemarin itu menurut Bapak bagaimana area pengembangan yang sudah menurut Anda itu berhasil pada pembelajaran kemarin? Area yang menurut saya berhasil adalah membangun spirit, emosi dengan discovery
learning dan inquiry menemukan sendiri itu anak-anak sudah mulai menemukan, apalagi ketika saya minta karena Anda adalah anak digital, silahkan buat pembelajaran ini dalam bentuk video pendek dan diupload di sosial media. Dalam hal ini saya adalah IG dan beberapa anak yang sudah di TikTok. Pada sisi yang saya anggap kurang adalah encouragement atau tadi ya, tadi semuanya ada, tapi keberanian untuk menimbulkan itu yang agak susah. Jadi mungkin terkait dengan vocabulary atau kosakata. Ya, berarti secara keseluruhan sudah menurut Anda itu sudah berhasil ya Pak? Secara keseluruhan, secara umum. Jadi sulit awal, insya Allah anak-anak sudah mulai terbangkitkan dengan pembelajaran baru ini. Oke, terima kasih Pak. Kemudian ketika pembelajaran adakah kendala-kendala Pak? Nah, kendala-kendala apa saja yang menurut Bapak rasakan selama pembelajaran itu berlangsung Pak? Kendala yang saya rasakan adalah secara umum adalah memang bahasa Inggris itu di Indonesia itu kan bukan second language, bukan bahasa kedua, tapi foreign language, bahasa asing sama sekali yang tentu saja mereka butuh pembiasaan. Apalagi anak-anak kita di lingkup circle ekosistem sekolah kan bisa. Jadi sumber pembelajarannya di sekolah saja, di luar tidak bisa. Yang mungkin itulah yang bagaimana menjadikan bahasa Inggris menjadi familiar bagi mereka dan mau menggali lewat tidak hanya di sekolah tempat tapi bisa di luar itu Pak. Jadi mungkin ada beberapa anak yang kurang aktif, itu mungkin bisa juga kendalanya juga ya Pak. Ya. Anak kurang aktif karena itu mungkin bahasa kedua setelah bahasa Indonesia ini Pak. Nah ini Pak, jadi kegiatan kemarin itu ada beberapa siswa yang tidak aktif. Nah, dalam kegiatan proses belajar yang Bapak lakukan, nah kira-kira ini Pak, upaya apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki kendala-kendala yang Bapak hadapi kemarin ini Pak? Ada beberapa hal Pak. Tentu harapan kami ideal, tetapi di lapangan tentu tidak sama. Maka yang pertama adalah sistem tadi diferensiasi pengelompokan sesuai dengan passion mereka dan pembelajaran teman sejawat. Beberapa teman yang memang mampu, mereka biar berkelompok. Nah, walaupun dalam passion yang sama, tetap harus dalam setiap kelompok ada motornya. Saya berharap dengan pembelajaran teman sejawat atau teman satu frekuensi tadi bisa membantu mereka. Nah, pada akhirnya nanti secara keseluruhan saya akan melakukan pendampingan mereka. Ya, supaya anak aktif itu ya Pak. Ya. Nah, kemudian Pak, rencana yang lebih spesifik lagi Pak. Kemudian dari segi kebutuhan belajar itu dengan cara tadi yaitu ada penilaian juga. Nah, kira-kira Pak, rencana yang perlu diperbaiki dari rencana Bapak yang tadi sudah paparkan itu kapan itu Pak dilaksanakan? Insya Allah Pak, pekan depan atau 2 pekan lagi, karena ini kan baru acara kegiatan, banyak kegiatan Pak. Ada kegiatan anniversary ulang tahun sekolah, ada juga dalam rangka 17 Agustus. Jadi nanti setelah ini insya Allah anak-anak dalam kondisi tenang, fokus, insya Allah perjalanan proses pembelajaran ini kan berjalan dengan baik. Jadi mungkin setelah bulan Agustus ini, setelah kegiatan-kegiatan atau agenda-agenda sekolah sudah selesai, jadi akan Bapak laksanakan ya Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih atas wawancara hasil atau pasca observasi pada siang ini telah berjalan dengan baik. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.